Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak segenap keluarga besar dari Pak Sudaranto dan Ibu Dewi, alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini hari ke-27 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Jadi nggak terasa ya, tinggal 2 atau 3 hari lagi ya, Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi Ramadan meninggalkan kita itu udah pasti. Sekalipun kita pengen setiap hari adalah puasa, setiap hari adalah Ramadan, ya setiap bulan adalah Ramadan. Tapi Allah sudah bergilirkan ya, Ramadan itu 1 bulan di antara 12 bulan yang ada. Jadi perguliran waktu ya. Namun yang dituntut dari kita ya, Ramadan boleh lewat ya. Tetapi nilai-nilai Ramadan yang sudah kita raih sejak hari pertama sampai hari terakhir ini gak boleh lewat. Justru dituntut di 11 bulan terakhir itulah ya, bagaimana nilai-nilai Ramadan ini kita jawantahkan ya, kita implementasikan ya, kita terapkan. Nah, jadi oleh karenanya waktu-waktu tersisa nih ya, kita betul-betul berdayakan ya, betul-betul kita manfaatkan ya. Jadi Ramadan meninggalkan kita itu udah pasti ya. Tapi juga jangan lupa kita pun meninggalkan Ramadan itu sudah pasti ya. Karena kita nggak tahu besok, jangankan besok ya, setelah kita duduk di tempat ini, kita beranjak, apakah kita masih hidup atau tidak, kita nggak tahu. Setelah tarikan nafas berikutnya ya, kita saat ini menarik nafas, kemudian berikutnya masih bisa narik nafas atau tidak, kita nggak tahu ya. Termasuk ketika kita mengedipkan mata ya, terakhir kita mengedipkan mata, apakah berikutnya kita masih bisa mengedipkan mata atau tidak. Kenapa? Kita tidak tahu yang namanya umur ya. Nabi Sulaiman alaihissalam saja ketika beliau sedang mengawasi bala tentaranya, anak buahnya bekerja, mereka nggak ada yang tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak De. Ya, jadi bala tentaranya, anak buahnya nggak tahu kalau Nabi Sulaiman beliau tetap duduk, ya. Barulah kemudian mereka tersadar ketika tongkat yang dipegang Nabi Sulaiman rapuh. Nabi Sulaiman terjatuh dari tempat duduknya. Oh, ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat ya, nggak tahu ya. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala tentang kematian ya. Nah, tinggal persoalannya buat kita ya, kita bekali diri, dengan bekal sebanyak-banyaknya ya, karena kita akan pulang kampung yang tidak balik-balik lagi ya. Jadi sejatinya kampung kita itu adalah akhirat ya, khususnya surga. Itu sejatinya kampung halaman kita. Ya, makanya kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, ya dipanggil kita untuk pulang kampung, pulang kampungnya adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua ya. Beliau yang secara khusus jadi kalau di bulan Ramadan itu tidak ada yang luput ya, catatan tentang beliau, aktivitasnya, amaliyahnya di bulan Ramadan ya. Jadi selalu saja ada sahabat-sahabat yang membersamai beliau, melihat dan mencatat ya. Ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Hurairah ya, ada Huzaifah bin Yaman, yang mana beliau-beliau ini selalu melihat Rasulullah, aktivitas Rasulullah. Ada Anas bin Malik ya, maka mencatatnya ya, itulah yang sampai kepada kita ya, hadis-hadis riwayat dari Abu Dzar, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik ya, termasuk juga dari sahabat-sahabat yang lain, dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar Siddiq. Catatannya lengkap ya, sampai kepada kita ya, sampai akhirnya muncullah buku yang namanya Sifat Shaum Nabi ya, bagaimana puasanya Rasulullah ya.
mulai dari katakanlah menjelang Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, sayangnya inilah yang sunnah-sunnah yang sering kita lupakan. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk diantaranya sunnah yang banyak kita lupakan, yang banyak kita lalai adalah tentang itikaf. Ya, padahal 3 ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, beliau sepakat hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, beda dengan Imam Malik, ya beliau katakan hukumnya hanya sunnah saja, jadi ghairu muakkadah. Ya. Tetapi dia menjadi muakkad kalau di bulan Ramadan dan bisa menjadi wajib kalau dinazarkan. Oh, yang namanya itikaf. Ya, dia menjadi wajib hukumnya kalau kita nazar mau itikaf, kalau misalnya kita mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan proyeknya gol misalnya, ya, kemudian kita nazar mau itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hukumnya jadi wajib. Ya. Itu tentang itikaf. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya, mungkin masih punya kesibukan, masih banyak urusan, ya. Rasulullah sangat memahami kondisi kita umatnya. Ya, mungkin kita letih, lelah, capek, ya, sibuk. Apa kata baginda Nabi? Kalau 10 terlewat, maka jangan lupakan yang 7. Yang 7, artinya kita nggak bisa mulai tanggal 21 malam 21 Ramadan. Ya, kita baru ingat, masih ada 7 hari. Manfaatkan. Ya. 7 hari sudah lewat, tinggal tersisa ini 3 malam. Ya. 2 atau 3 malam. Maka manfaatkan. Apatah lagi masih ada malam ganjil 1, malam 29 paling tidak. Ya. Sekalipun ada ulama yang mengatakan bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu boleh jadi di malam genap, wallahualam. Itu ucapan ulama, ya. Nah, kalau yang Rasulullah tekankan kan jagalah, ya, Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil, ya. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa boleh jadi Lailatul Qadar itu pada malam genap. Nah, nanti malam 28. Ya. Kemudian malam 30 kalaupun memang masih umur Ramadan 30 hari, ya. Namun yang menjadi stressing kita adalah mau ganjil, mau genap, ya, 3 malam tersisa di bulan Ramadan. Kalau kemarin 10 hari full kita nggak bisa, bisa nggak 3 hari tersisa? Kalau juga nggak bisa, malamnya aja deh. Malamnya aja. Ya, itu dalam fikih itikaf itu begitu. Ya, udah silakan malamnya aja. Jadi masuk menjelang maghrib, selesai setelah syuruk. Ya, mungkin siangnya kita masih, ya mohon maaf, masih nyari duit, ya masih kerja. Ya, tapi malam kita bisa manfaatkan. Ya, karena Lailatul Qadar itu malam, bukan siang. Ya, yang namanya Lailatul Qadar itu malam. Artinya kita masih punya kesempatan, masih punya peluang mendapatkan malam 1000 bulan. Ya. Malamnya juga nggak bisa, mungkin shift malam, security dan sebagainya, yang tugas malam, tugas jaga, ya, atau shift malam, ya, para pekerja pabrik. Bukan berarti siang itu kita nggak boleh itikaf. Boleh itikaf, maka itikaflah siang hari. Ya, sekalipun peluang Lailatul Qadarnya kita tidak dapat karena di siang hari, tapi pahala itikaf kita dapat. Jadi masuk setelah syuruk, selesai, ya, setelah sholat maghrib. Ya, usahain bela-belain, ya. Terutama yang memang sama sekali tidak ada kesibukan, gitu ya. Jadi mau ngapain emangnya, ya? Nah, ini kita ngakunya pengen kualitas puasa kita seperti kualitas puasanya Rasulullah. Ya kalau nggak pernah itikaf ya nggak bakalan sama, nggak bakalan mendekati. Ya, karena Rasulullah itu pasti itikaf, ya. Bahkan pada tahun wafatnya beliau itikafnya 20 hari. 20 hari. Ya. Tuh, sesibuk apa kita? Ya, kalau Rasulullah tentu lebih sibuk daripada kita. Ya. Sedekat apa kita kepada Allah? Rasulullah lebih dekat kepada Allah, tapi beliau sediakan waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari 365 hari yang Allah kasih kepada kita, Allah minta 10 hari saja. Ya, 10 hari masih berat, 7 hari saja. 7 hari masih berat, 3 hari saja. 3 hari masih berat, 1 hari. Masa nggak bisa 1 hari? Masih berat, ya.
paling tidak setiap kali sholat 5 waktu kita ke masjid niat i'tikaf. Ya, i'tikaf itu kan artinya menahan diri, berdiam. Ya. Walaupun sesaat kalau kita niat ya bahwa kita akan i'tikaf, Allah catat. Ya. Nah persoalannya kalau sholat 5 waktu juga sudah enggak, ya sudah. Ya, tuntun dia ke masjid, taruh di saf paling depan. Ya kan? Ngapain? Ya disolatin sudah. Ya, kita ini kan di dunia menunggu waktu sholat atau menunggu untuk disolatkan. Ya, dunia kita tuh, hakikatnya dua. Ya, menunggu waktu sholat atau menunggu disolatkan. Ya, jadi kalau ada orang ngaku muslim, sholat 5 waktunya di berapa? Ya laki-laki terutama berjamaah di masjid susah. Ya, ya sudah. Dituntun saja bawa ke masjid, ya, taruh di saf yang paling depan. Ya. Kita rame-rame kita sholatkan. Masih syukur disolatkan. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, orang model begini gak usah disolatkan. Ya, orang ngaku muslim tapi nggak sholat. Ya, kata Imam Syafi'i gak usah disolatkan. Orang munafik nggak usah disolatkan. Jelas-jelas munafiknya. Ya, orang munafik ya jelas-jelas munafiknya gak usah disolatkan. Percuma juga kita sholatkan atau kita nggak sholatkan sama aja. Ya, tuh konsekuensinya berat. Jadi, bagaimana kepada kita? Ya, apakah kita bisa manfaatkan 3 malam atau 2 malam tersisa ini dengan sebaik-baiknya atau tidak? Ya. Nah, di situ ada malam 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini kalau dibagi 12 sama dengan 83,4. Ya, 83 tahun 4 bulan. Ya, atau kita bulatkan 84 tahun. Ya. Masya Allah, kalau malam itu kita sedekah aja. Ya 10.000 masukin kain celeng atau ada mohon maaf misalnya pengemis di jalan ya kita kasih duit 10.000 pas malam Lailatul Qadar. Nah, tinggal dikalikan aja tuh 10.000 dikali 30 dikali 1.000 ya dikali 700 berapa tuh kalau 10.000? Kalkulator error nggak bisa gitu aja adanya ya. Paling tidak 2,1 miliar 210 miliar bukan 2,1 210 miliar ya. Jadi bisa dibayangkan sedekahnya 10.000 pas dapat malam Lailatul Qadar ya oleh Allah dikali 30 dikali 1.000 ya dikali 700 210 miliar. Masya Allah. Kapan lagi kita bisa sedekah 210 miliar? Ya. Apalagi kalau pas malam Lailatul Qadar nih malam ganjil nih, ya, masukin kain celeng 100.000. Ya, tinggal kali aja 210 miliar dikali 10, 2,1 triliun. Masya Allah. Bayangkan sedekahnya 100.000 diganti oleh Allah 2,1 triliun. Orang kaya mana di Indonesia yang bisa nyumbang 2,1 triliun ya. Nah, ini kesempatan yang berharga. Makanya sedekah itu ajib, sedekah itu ajaib ya, sedekah itu luar biasa ya. Akan bertambah dan bertumbuh kita punya harta ya kalau kita sedekahkan ya. Berkahannya luar biasa ya. Makanya manfaatkan nih 3 malam terakhir nih. Udah rogok kocek, rogok kantong, ada kencelengan lewat ya, nggak usah dilihat lagi, nggak usah diintip lagi, masukin aja. Ya, mau yang warna merah, mau yang warna biru, ya, mau masukin. Bismillah dengan harapan tuh tadi, Allah ganjar dengan 1000 bulan. Ya, jadi seolah-olah selama 1000 bulan kita sedekah 100.000. Ya, dan nggak hanya cukup di situ, dikali 700, ya kan? Luar biasa fadilahnya. Ya. Termasuk misalnya memberi makan ya pada anak jalanan, ya pengemis, ya kaum duafa, ya mereka yang meminta-minta atau mereka yang tidak meminta-minta, ya kan? Nah, yang tidak meminta-minta tapi kita tahu, ya anterin, ya untuk buka puasanya, untuk sahurnya, itu akan diganjar oleh Allah selama 84 tahun kebaikan yang sama yang kita kerjakan saat ini. Ya, Masya Allah. Jadi sayang kalau kita lewatkan ya. Jadi ya memang Lailatul Qadar itu misteri ya. Lailatul Qadar itu misteri ya, karena
Tidak ada yang bisa memastikan. Sekalipun Imam Ghazali katakan apa? Kalau kita puasanya hari Selasa atau hari Jumat, jaga Lailatul Qadar itu malam 27, tadi malam. Ya. Nah, sekalipun diiringi hujan deras, ya pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ya, pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika beliau itikaf di Masjidil Haram, beliau sedang sujud, ya, hujan deras. Ya, hujan deras. Nah, di dalam sujudnya, ya, Allah tunjukkan kepada beliau tuh malaikat turun ke bumi. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi keyakinan kita nih soal Lailatul Qadar itu terus terjadi sampai hari kiamat. Hanya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah yang mereka nggak percaya. Ya, kalau Lailatul Qadar itu katanya, oh Rasulullah udah wafat, jadi nggak ada lagi Lailatul Qadar. Itu menurut Rafidah, ya orang-orang Syiah. Ya, mereka berkeyakinan gitu. Ya, tapi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Hurairah, beliau katakan berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah bahwa Lailatul Qadar ini sampai hari kiamat ada. Setiap Ramadan. Makanya itu surat Al-Qadar bukan hanya dihafal doang, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Hafal kita tuh ayatnya, suratnya, hafal terjemahannya. Tapi yang bisa mengamalkan malam 1000 bulan itu enggak banyak. Makanya beruntunglah orang yang mengamalkan surat ini. Karena apa? Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga, ya, akan melakukan berbagai macam upaya supaya dapat malam 1000 bulan. Artinya dia mau amalkan. Ya. Tapi bagi orang yang dia nggak mau itikaf, nggak mau berusaha untuk bagaimana menjaga malam-malam di bulan Ramadan, ya dia cuma bisa baca dan dia dengar doang itu surat. Ya, tapi dia tidak bisa amalkan. Ya, kan rugi. Ya, nah, makanya semestinya begitu. Surat itu, Al-Quran itu bukan sekedar kita baca, ya, tetapi kita berusaha untuk kita amalkan. Ya, termasuk apa yang Allah kabarkan kepada kita di dalam surat Al-Qadar. Ya, malam 1000 bulan. Ya. Misteri tapi datangnya pasti. Ya, misteri tapi datangnya pasti. Dari 10 malam yang terakhir, malam yang keberapa kita tidak tahu. Yang Rasulullah perintahkan kepada kita, jaga 10 malam terakhir. Ya. Artinya kalau kita jaga mulai dari malam 21 sampai malam 30 nanti, ya, kita itikaf di masjid, ya minimal malam harinya kita di masjid, ya. Kita baca Quran, kita sholat sunnah, kita munajat kepada Allah, kita zikir kepada Allah sampai waktu syahur. Masya Allah, misteri tapi kita yakin, ya, Allah kasih kita itu malam 1000 bulan. Ya. Cuma kita nggak tahu pada malam yang keberapanya nih Allah kasih kita. Ya, termasuk doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, malam Lailatul Qadar. Ya, kan doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah ketika beliau bertanya, doa apa yang aku perlu banyak baca, ya, saat-saat menunggu Lailatul Qadar. Ya, doanya nggak panjang, singkat sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Rasulullah tidak katakan kepada Aisyah fa'fu anna? Untuk kami ya Aisyah, untuk saya, untuk kamu juga, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kerabat kita. Tidak, di sini persoalannya persoalan pribadi. Urusan kita dengan Allah. Nah, itu masalahnya. Ya, makanya baginda Nabi tidak menggunakan domir fa'fu anna, kata ganti na, nahnu, kami, tidak, tapi ni, saya pribadi. Karena itu urusan kita dengan Allah. Ya, Allahumma innaka afun, ya Allah sungguh Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya ya Rabb. Maafkan saya ya Allah. Tuh, apalagi sambil berurai air mata kita ulang itu, ya, sampai sesenggukan kalau perlu, nikmat, gitu, nikmat sekali. Ya, kita ingat kaleidoskop dosa-dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut,
kaki, dosa tangan, dosa perut, dosa pikiran, dosa perasaan, dosa kepada tetangga, dosa kepada kerabat, dosa kepada orang tua, dosa kepada mertua, ya. Termasuk juga dosa kepada binatang, kepada tumbuhan. Kita minta kepada Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, kita udah zalim, ya, zalim kepada orang lain, zalim kepada binatang peliharaan, zalim kepada tumbuhan, zalim kepada keluarga kerabat, zalim di tempat kerja. Tuh, kalau perlu dibahasakan itu, diputar di dalam memori kita manakala kita minta doa itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sambil berurai air mata. Ya, menghibah kita kepada Allah, merengek kita kepada Allah supaya Allah ampuni dosa kita. Masya Allah, nikmat sekali. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan ketika kita baca doa itu, insya Allah sudah ijabah ke doa kita. Apa bedanya al-afu dengan istighfar? Ya, Rasulullah tidak katakan astagfirullahaladzim atau dengan kalimat istighfar yang lain. Justru yang diajarkan adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi rupanya ya, ulama menjelaskan makna istighfar dengan makna al-afu ini beda. Sekalipun sama-sama diampuni. Ya, kalau istighfar diampuni dosa kita, tapi catatan dosanya masih ada. Catatannya masih ada. Ya. Catatannya masih ada. Ibarat kita punya utang, udah kita lunasin tuh utangnya. Tapi di neracanya, di laporan keuangannya masih ada. Oh, dulu tanggal sekian dia pernah punya utang, ya kan? Tanggal sekian dia pernah punya utang. Nah, utangnya tanggal sekian, diganti tanggal sekian. Catatannya ada. Tuh kalau diampuni. Kita istighfar kepada Allah, diampuni oleh Allah. Kita husnuzon kepada Allah. Ya, selalu banyak apapun dosa kita, ya. Sebanyak hamparan buih di lautan, ya, di pantai, sebanyak hamparan pasir di tepi pantai, ya, tetap Allah pasti akan ampuni kalau kita sungguh-sungguh minta ampun, istighfar. Tuh, tapi catatannya masih ada. Ya, orang kan malu kalau catatan aibnya nanti dilihat orang, ya. Di dunia aja kita malu aib-aib kita. Coba kalau Allah bongkar kita punya aib, wah, masya Allah, ngeri. Ya. Ngeri sekali. Ya, masing-masing kita nggak ada yang bersih dari aib, pasti punya aib. Ya, punya kejelekan, punya keburukan. Makanya di dalam sholat di antara duduk dua sujud, ya, itu ada doa. Ya, salah satu di antaranya kita minta kepada Allah, ya Allah tutupilah aib-aib saya. Robbi firli warhamni wazburni. Ya. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kata afu di situ ada. Ya, wa'afini wa'fu'an. Wazburni itu kita minta apa? Aib-aib kita ditutupi. Aib masa muda, aib sejak kita balik dah. Ya, kan usia kita diperhitungkan secara syariat ketika kita sudah mukallaf, mumayyiz, ya, balik. Nah, sejak saat itu dicatat apa keburukan-keburukan kita tuh. Suka bohong, suka mencuri, ngambil barang orang, suka nipu, ya. Itu aib. Makanya kita minta kepada Allah di dalam sholat tuh supaya aib kita ditutup. Orang kan kalau aibnya kebongkar jatuh harga dirinya. Ya, banyak anggota dewan yang karena aibnya terbongkar sudah langsung ke titik nol. Keluarganya malu, ya, dia juga malu. Ya, mau ditaruh di mana mukanya kalau aib itu terbongkar, ya kan? Makanya kita minta betul kepada Allah, ya Allah tolong tutupi aib-aib saya, ya. Nah, termasuk itu malam-malam terakhir bulan Ramadan kita minta bukan saja ditutup, tapi apa? Dihapus, ya, di-delete, ya. Kalau di-delete kan masih ada di recycle bin tuh, ya, kalau komputer, ya. Nah, itu baru istighfar. Karena apa? Di recycle bin-nya masih ada, ya. Tapi kalau kita minta ampun, udah kita delete, recycle bin-nya apa? Empty of recycle bin, kosongin recycle bin-nya, itu kan? Itu kalau bahasa komputer begitu, ya. Jadi recycle bin-nya di nol, apa, bersih recycle bin-nya, nggak ada lagi tuh catatan-catatan, file-file yang kita hapus. Tuh, ingin kita begitu. Ya, pengen kita begitu, bukan sekedar diampuni oleh Allah, tapi dosa kita dihapus. Ya,
Kalau orang Jawa bilang apa? Dibusak. Ya, dibusak, dihapus, bersihkan. Tuh kesempatan kita nih, 2 atau 3 malam terakhir ini. Minta. Ya, supaya Allah hapuskan betul aib-aib kita, ya. Jangan sampai ada orang tahu, ya, dulu kita pernah ngambil mangga tetangga misalnya. Ya, pernah nyuri uangnya orang misalnya, ya. Pernah di kantor itu kita ngambil barang kantor misalnya, mohon maaf ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah supaya ini dibusak gitu. Ya, dibersihin. Ya, kenapa? Ya manusiawi, kita malu kalau aib itu ya dilihat orang, aib itu dibongkar, aib itu dibeberkan. Ya. Tuh, manfaatkan sekali lagi ya, malam Lailatul Qadar, selain kita banyak sedekah, ya, kita banyak istighfar. Sedekah ya, malam-malam 3 malam terakhir nih. Kalau perlu jalan, telusurin di Jalan Mustikajaya. Ada pemulung, Pak, udah makan belum? Nih, makan. Pak, nih, duit 10.000. Nah, itu ada orang-orang yang saya kenal itu melakukan itu. Dia sepanjang jalan, dia bawa nasi di mobilnya itu. Setiap hari 300 box, Masya Allah, selama Ramadan. Bukan hanya itu. Jadi ini dia bawa tas pinggang, isinya duit. Ya, beliau kebetulan pengusaha, Pak. Ya, pengusaha bis, ya, transportasi bis. Nah, cuma goyang juga nih ketika kondisi kayak gini. Tapi rupanya semangat sedekahnya itu nggak goyang. Ya, nyumbang kemana-mana. Ya, dia keliling tuh sama sopirnya, bawa nasi box. Ya. Jadi bukan hanya nganterin duit, nganterin amplop. Yang itikaf, di mana nih ada orang itikaf? Ya kalau selama ini yang ada di Dewan Dawat tuh, ya kemarin aja yang itikaf itu kurang lebih 45 orang, 50 orang. Ya, nggak tanggung-tanggung di amplopin 500.000. Oh, senang yang itikaf. Ya. 500.000. Yang nggak itikaf pas buka puasa di situ di amplopin berapa? 300.000. Masya Allah. Satu hari itu bisa 200-300 orang buka puasa di masjid kami di Dewan Dakwah. Ya. Tapi ini beliau luar biasa. Ya. Kalau beli nasi konsumsi itu yang paling baik. Beli nasi Padang nggak pernah lauknya 1, ya, lauknya 3. Ya. Dan selalu sederhana. Kita tahu restoran namanya sederhana, tapi harganya 1 porsi berapa? Ya kan? Restoran sederhana itu beda dengan restoran Padang yang lain yang harga 15, harga 17, itu lebih tinggi. Ya sekalipun namanya warung sederhana. Ya, apalagi lauknya 3, Masya Allah. Ya, itu harga 1 box itu bisa 50-60 ribu. Dan selalu begitu. Berikan yang terbaik. Ya, nggak cukup nasi boxnya saja, dia tambahin apa? Kurma ajwa. Nggak main-main Bapak Ibu, ajwa. Kalau kurma biasa mah kita udah tahu, udah nebak nih harganya berapa. Ya. Ini selalu ajwa. Ya, yang sekilonya bisa 300.000. Ya. Bahkan yang super bisa 600.000. Kurma nggak cukup, dikasih buah-buahan. Ya, dalam tempat plastik kecil tuh. Anggur. Selalu berikan yang terbaik. Ya, Masya Allah, ada orang yang seperti itu. Ya, sebagaimana sahabat dulu Abdurrahman bin Auf, jor-joran. Ramadan beliau jor-joran. Ahlus Sufa ada 60 orang, ya, orang yang tinggal, sahabat-sahabat yang tinggal di masjid, yang mereka nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal tetap. Rasulullah selain beliau menanggung makan minumnya, ada sahabat-sahabat lain juga yang turut mendonasikan. Ya. Istri beliau Khadijatul Kubra habis hartanya. Sampai-sampai kain kafannya aja ketika beliau wafat susah. Luar biasa. Ya. Karena hartanya semua diserahkan semua untuk dukung dakwanya Rasulullah. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf pengen banget beliau miskin, tapi nggak pernah jadi miskin. Ya. Sampai Utsman bin Affan orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya, pernah beliau nyumbang 1000 ekor kuda, 1000 ekor unta. Utsman bin Affan. Tapi beliau suatu ketika pernah meminta jatah dari Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika ada semacam kadedeh lah buat para pejuang eks perang Badar. Ya. Ada yang protes, "Ya Utsman, Anda kan orang kaya, kenapa Anda masih minta?"
Ya, apa kata Utsman? Hartanya Abdurrahman bin Auf berkah. Berhak dong saya minta, saya dapat berkah. Loh, orang kaya aja masih minta. Ya, kepada orang yang lebih kaya. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah, masya Allah, jor-joran, ya, apalagi Ramadan, jor-joran betul. Ya kesempatan kita karena boleh jadi ini Ramadan terakhir, ya, belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi, ya, atau jangan-jangan, ya, kita umur kita nggak sampai Ramadan hari terakhir nggak sampai, tuh, ketika kita membayangkan bahwa ini Ramadan terakhir dan khawatir bahwa umur kita nggak sampai nanti sampai akhir Ramadan, itulah yang akan memotivasi kita sedekah. Ya, apa yang bisa kita kasih. Ya, jangan sampai nanti di akhirat menyesal, ya Allah, kenapa ini harta ini bukan untuk si fulan, kenapa yang ini bukan untuk si fulan, kenapa yang ini bukan untuk si fulan. Rusak, Pak. Ya, tadi malam saya ada acara di rumah orang kaya punya Bekasi. Ya, Pak Haji Jaini namanya. Ya, tinggal di Jalan Mustikasari. Terkenal, orang Madura, pengusaha limbah. Rumahnya gede banget. Saya baru kali itu masuk rumah orang kaya kayak gitu. Ya. Jadi kebetulan ada hadir Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua pimpinan ormas Islam hadir. Ya, MUI, Dewan Dakwah, Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, NU hadir. Ya, diundang beliau makan. Luar biasa. Beliau cerita, ya, jadi setiap hari itu nyantunin, ya, mungkin kalau di total udah ribuan anaknya itu diundang buka puasa di rumahnya. Ya, kita bersyukur ada orang yang begitu gitu. Ya, inilah orang kaya yang kita harapkan. Ya, tapi sayangnya Bapak Ibu, kalau secara nasional, ya, secara nasional ini laporan Basnas, ya. Jadi Outlook Zakat 2021, ya, Basnas mencatat potensi zakat umat Islam itu 327,6 triliun. Bayangkan potensinya loh, potensi. Berapa yang bisa diserap oleh Basnas maupun lembaga amil zakat lainnya? Ternyata nggak sampai 10%. 32,7 triliun saja nggak nyampe. Dari 327 kan kalau 10% ya 32,7 triliun. Itu nggak sampai. Ya. Boro-boro 30%. Ya, kalah kita dibanding Malaysia. Malaysia itu bisa 30% mereka realisasi dari potensi zakat. Di atas 30%. Tapi kita setiap tahun dari tahun ke tahun nggak nyampe 10% nggak sampai. Tahun lalu saja itu laporan dari Basnas juga hanya 10,1 triliun. Bayangkan dari 300-an lah kalau tahun lalu, ya 287 kalau nggak salah. Tapi yang bisa terkumpul hanya 10 triliun. Berapa persennya? Kecil sekali, 5% barangkali. Ya memang diakui alasan Covid, penurunan pendapatan pengusaha sampai 50%. Ya. Ya, tapi dengan potensi sebesar itu kan kita bisa ukur. Nah, kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, sampaikan dari laporan itu. Persoalan pertama, kesadaran umat Islam bukan lagi rendah, tapi sangat-sangat rendah di dalam bersedekah, di dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, sedekah. Nah, ini problem. Yang ironis, orang kaya pura-pura miskin, orang kaya berlagak miskin, ya, tangannya masih di bawah. Nah, kan banyak tuh orang kaya gitu tuh, ya, dia dapat BLT, ya, 1,2 kan, untuk gaji yang katanya di bawah 5 juta, ya, tapi dia gajinya di atas 5 juta, tapi dia minta, ya, ada yang dapat, kalau dosen itu 1,8, ya, satu kali. Bahkan ada guru besar masih dapat itu tunjangan 1,8, guru besar, profesor. Iya. Kalau UMKM 2,4 kan? Ternyata banyak, bukan UMKM yang dapat, UMKM fiktif. 9 juta datanya bermasalah itu. Dari Kemensos. Ya, menterinya yang ngomong, ya. Dia mengkritisi kadernya sendiri, ya, menteri yang sebelumnya yang korup, ya kan? Ya, data 9 juta data fiktif, nggak tepat sasaran. Baik BLT, ya, subsidi bansos. Nah, ini kan problem di negara kita. Ya, kalau ya orang yang bukan haknya dia kembalikan, ya saya kembalikan. Kalau nggak dikembalikan kepada negara, dia salurkan lagi kepada fakir miskin. Nah, itu lebih baik. Ya.
Tapi dia udah kaya, dapat rekening masuk dapat transferan masuk ke rekeningnya, ya, karena mungkin kesalahan sistem tadi, tapi kemudian dia makan. Nah, ini masalah. Jadi dia orang kaya berlagak miskin. Ya, orang kaya mental miskin. Di ancamannya berat, neraka. Ya. Orang yang diberikan karunia oleh Allah kelebihan harta, ya. Pokoknya dia diberikan kelebihan oleh Allah lah, karunia oleh Allah, rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak. Tapi dia merasa bahwa berlagak pura-pura miskin. Ya, masih berharap bantuan dari orang, maka ini ancamannya neraka. Ya, orang yang bakhil. Ya, udah bakhil jadi provokator supaya orang lain bisa bakhil. Nah, itu ancamannya neraka. Ya, dia menyembunyikan karunia Allah. Oh, ngeri itu. Ya. Tuh, jadi ini persoalan pertama, ya, masih sangat rendah. Ya. Yang kedua apa? Potensi zakat infak sedekah belum digali sepenuhnya. Cuma baru fokus zakat mal, zakat fitrah. Ya, kalaupun gerakan wakaf terakhir, wakaf tunai, itu masyarakat sudah nggak punya trust lagi kepada pemerintah. Itu persoalan juga. Ya, ketika trustnya masyarakat sudah rendah, udah nggak percaya, nah, apain juga, ya, masukin transfer ke rekening itu, misalnya. Lebih baik ke rekening yang ini, kan gitu. Ya karena udah gak ada kepercayaan lagi. Ya, ntar jangan-jangan kayak dana haji lagi dipakai buat, nah itu tadi, ya, dibikin infrastruktur, mangkrak, ya, nggak laku, dijual murah, ya kan? Nah, padahal itu uang rakyat, ya, ironis, ya. Baik, ya, tadi yang kedua apa? Tidak optimal. Jadi fokus hanya zakat fitrah, zakat mal, ya. Itu pun zakat fitrah belum 100%. Ya, kan ada yang sempat viral tuh di WA. Kalau misalnya 10 juta saja umat Islam bayar zakat fitrah 30.000. Udah berapa tuh? 3 miliar. Ya. Itu kalau 10 juta. Umat Islam di Indonesia 230 juta. 100 juta saja udah 3 triliun. Itu baru zakat fitrah. Ya. Dan jangan sampai 3 triliun ini beredar di kalangan orang kafir, beli berasnya sama orang kafir. Ya, transaksinya sama orang kafir. Jangan. Belilah beras kepada saudara kita petani yang muslim. Berdayakan petani-petani kita. Beli beras mereka. Ya, kalau perlu sembako-sembako yang lain, gulanya, sirupnya, apalagi itu. Ya. Kue-kuenya, ya, kalau bisa, kalau itu memang kita mau sedekahkan, ya, sebagai bingkisan atau segala macam, ya, belanjalah di tokonya saudara kita sesama muslim. Ya, nah ini kan juga kita khawatir belanjanya di warungnya, swalayannya orang kafir. Ya. Makanya ada spanduk di situ tuh di jalan tuh, mudik dilarang. Mereka promo, udah uangnya buat beli rumah aja, ya kan? Memang ada analisa begitu. Kenapa umat Islam dilarang mudik? Salah satu alasannya kalau umat Islam mudik itu penarikan uang besar-besaran di bank, rush money. Kolaps mereka kalau umat Islam menarik duitnya di bank. Makanya diaturlah sedemikian. Ini yang ngomong orang bank, orang dalam bank. Ya, ada indikasi begitu. Ya. Jadi uang itu nggak keluar karena apa? Bank nggak punya uang. Ya. Justru yang ada mereka merengek-rengek kepada umat Islam, udahlah belanja lah. Menterinya kan ngomong, udahlah belanja lah. Menteri Keuangan kan, belanja, konsumtif. Ya karena tujuan mereka itu, uang kita tidak keluar, ya, tidak terdistribusi kekayaan sampai desa dan pelosok, mereka punya dana aman. Oh, analisanya seperti itu. Ya memang orang tidak mungkin mereka tidak merencanakan, tidak mungkin mereka tidak merekayasa. Mereka pasti akan berpikir segala kemungkinan. Ya. Jadi boleh jadi analisa itu benar. Mereka takut kalau umat Islam menarik dananya besar-besar. Kenapa? Untuk mudik itu kan perlu dana. Ya, bagi-bagiin ponakan di kampung. Ya. Bagiin keluarga kerabat, terdistribusi kekayaan, tidak hanya terkonsentrasi di kota. Ya. Tuh, tujuan umat Islam apa? Tujuan silaturahim diantaranya kan begitu. Ya, apa? Membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Inilah yang berusaha disumbat,
dengan kebijakan larangan mudik. Piknik boleh, nah logikanya kan udah ketahuan. Ya, mudik nggak boleh, piknik boleh. Artinya apa? Ya sudah jelas arahnya kemana. Ya, mereka mau cari aman, ya sementara tidak mau terbebani. Ya, justru yang ada mereka tetap dapat masuk sana. Ya, dengan adanya kebijakan piknik boleh. Ya. Nah, sekarang malah bukan piknik, nyekar juga boleh, kita pulang kampung. Jadi bilangnya pulang kampung, ya, bukan pulang kampung, bilang nyekar gitu. Ya, bingung ya, pelan ya, kebijakan mana dan gimana ya, kasihan rakyat kita ya. Baik, nah itu tadi ya, yang kedua tuh, kenapa masalahnya realisasinya rendah sekali ya. Nah yang ketiga, goodwill-nya ya, keinginan memang dari pemerintah yang masih rendah ya. Undang-undang zakatnya itu udah berlaku tahun 2011 yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 2011 ya. Ya, tapi masalahnya sampai di tataran teknis itu tidak kita lihat ya. Misalnya kebijakan orang yang bayar zakat sebagai faktor pengurang orang bayar pajak. Nah, di lapangan orang nggak ngerti. Bahkan boleh jadi banyak amil-amil masjid itu, amil-amil zakat di masjid nggak paham gimana teknisnya, gimana aturannya, nggak tahu. Tuh, akhirnya apa? Ya itu tadi faktanya, potensinya tidak naik-naik. Ya. Baik ya, jadi sekali itu hubungan antara zakat dengan itikaf. Ya. Jadi jangan sampai ini malam-malam tersisa berlewat begitu saja tanpa kita meraih 2,1 triliun itu tadi. Kalau kita setiap malam infaknya, sedekahnya 100 ribu. Kalau lebih dari itu, pasti lebih dari itu. Ya, itu tadi itu contohnya orang kaya yang dia jor-joran, ya, dia anterin nasi boxnya, amplopnya, ya dianterin sendiri, masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, jadi saya kira untuk bahasan itikaf ya, apa namanya? Kalau terkait adab atau apa itu kalau kita itikaf ya, nah, di situ kan ada adab-adabnya, ada hal-hal yang disunahkan, ya. Bahkan kalau secara fikih itikaf itu ada hal-hal yang membatalkan itikaf kalau itu orang yang memang sungguh-sungguh 10 hari full. Ya, terikat dengan adab-adab masjid, ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh, ya, ya, bukan berarti kita yang sebentar tidak terikat, itu juga tetap terikat, ya, ada adab-adab yang harus kita indahkan ketika kita di masjid, ya. Baik, ya, jadi bahasan tentang itikaf, ya, mulai dari pengertian hukum tadi sudah saya sampaikan, dalilnya, adab-adabnya, ya. Nilai-nilai daripada itikaf juga luar biasa, ya, nilai pendidikan, ya, dari itikaf yang kita bisa raih, ya. Nah ini kami bersyukur ya, di tempat kami itu dari 45 itu hampir 50% itu anak-anak sekelas siapa, Mas Rian, ya, Tania, bahkan sekelas Iki juga ada yang masih anak-anak 6 tahun 8 tahun, ya. Kenapa diajak orang tuanya, ibunya ikut itikaf, anaknya gitu, masya Allah, ya, luar biasa semangat mereka. Jadi kita dorong untuk hafalan Qurannya nambah, ya, kemudian apalagi ya mereka berinteraksi dengan orang tua, ya, belum lagi kajiannya jalan terus, ya, kuliah subuh, ke kultum zuhur, pengantar buka puasa, kajian itikaf tuh 10 hari terus full kajian. Ya, apa nggak tambah tuh wawasan keilmuan, ya, anak-anak kita terutama, ya, orang-orang yang itikaf, ya. Baik, jadi kira itu ya, kita lanjutkan dengan, nah ini Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. What's next? Ya, apa selanjutnya? Ya, nah di situ ada bahasan istiqomah pasca Ramadan. Ya. Nah ini juga perkara yang berat. Ya, sebab kalau ringan itu bukan istiqomah, namanya istirahat. Ya, kalau istirahat itu enteng, ya, istiqomah itu berat, ya. Orang bilang gitu. Nah, sekarang bagaimana kita dituntut tetap istiqomah pasca Ramadan? Ya. Ramadan kesempatan kita untuk membakar dosa-dosa kita. Ya, Ramadan itu artinya panas terik, ya, panas yang membakar. Ya. Nah setelah Ramadan itu Syawal. Orang sering lupa kalau bulan Syawal, ya.
Padahal Syawal itu artinya bulan peningkatan. Syawal itu peningkatan, progres. Ya. Peningkatan apa? Peningkatan amal. Tuh kalau kita mau ideal. Ya, jadi di bulan Syawal itu justru kita tetap ya minimal kita stabil dah. Ya. Ya syukur-syukur kalau bisa meningkat. Itu makna Syawal. Ya. Memang di Bekasi ini ya berdasarkan pertemuan tadi malam juga dengan Pak Wali memang katanya nggak boleh kita halal bihalal, nggak boleh ada open house ya. Kalau sholat Idul Fitri masih boleh karena kita 98% itu zona hijau ya, kota ya, 98% zona hijau, 2% itu zona kuning ya, artinya masih lebih baik dari periode tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kita masih boleh sholat Idul Fitri di masjid, di lapangan, masa tahun ini nggak boleh ya. Akhirnya kebijakannya tadi malam sepakat Pak Kapolres, Pak Kepala Dandim untuk Bekasi silakan sholat Idul Fitri di masjid, di lapangan ya, tetap prokes ya. Beda kan dengan Bogor ya, Bogor tegas ya, wali kotanya mengeluarkan kebijakan larangan sholat Idul Fitri ya. Kalau nggak salah yang di lapangan ya, kalau di masjid dengar-dengar masih boleh ya, yang di lapangan nggak boleh, di yang konsentrasi jamaah yang besar itu nggak boleh, dibatasin betul ya. Tetap saja intinya melarang kan ya, udah mudik dilarang, Idul Fitri dilarang ya, nggak tahu nanti apa lagi akan dilarang kita ya. Nah, itu realitas ya. Nah, sekarang tinggal kita dah ya, pasca Ramadan ini ya, setelah Idul Fitri ini apakah semangat kita dalam ibadah semakin kendor ataukah tetap semangat ya, atau justru semakin meningkat ya. Ada 3 kelompok manusia. Ada yang semakin meningkat amaliyahnya, ada yang stabil amaliyahnya, tapi juga ada yang justru drop ya. Ibarat kurva itu ya, selama Ramadan sampai pada tengah Ramadan titik puncak. Nah menjelang 15 hari terakhir, masuk hari 16 sampai hari terakhir itu jatuh tuh garisnya ke titik 0 lagi ya kan, kurva kan begitu ya, titik pertemuan X dan Y di puncak ya. Nah ini tidak sedikit manusia yang setelah pada titik puncak dia kembali ke 0 ya, karena memang begitu kenyataannya. Orang yang pemenang itu nggak banyak, orang yang sampai titik finish itu nggak banyak ya. Hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilih ya, orang-orang terpilih yang bisa tuntas sampai titik finish ya. Mudah-mudahan kita nih ya, anak-anak muda nih nggak boleh ya saat-saat 3 malam terakhir ini malah kendor ya, malah lebih milih apa, nongkrong, ngobrol nggak jelas ya. Nongkrong di masjid ya, baca Quran ya, banyak munajat, manfaatkannya begitu ya. Baik, istiqomah. Nah ini istiqomah ini luar biasa ya, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 tuh Allah ganjar orang yang istiqomah itu dengan surga ya, dengan surga sebagai balasan atas amal-amal yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka nggak takut, nggak sedih, nggak khawatir ya. Biar kata virus semakin meningkat, biar kata kota Bekasi masuk zona merah dan sebagainya, orang yang istiqomah itu ya, tidak ada perasaan sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Itu orang yang istiqomah ya. Justru oleh Allah mereka diganjar oleh Allah dengan apa? Dengan surga ya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Masuk surga abadi, kekal, khalidun ya, abadan abada. Tuh orang yang istiqomah. Nah, kita pengen ya, karena kita tahu ganjarannya sedemikian luar biasa. Makanya sekarang bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang tetap istiqomah, terutama pasca Ramadan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, atau bagaimana caranya kita bisa istiqomah ya. Jadi gambarannya sederhana ya. Orang yang istiqomah adalah ketika dia melakukan satu amal baik, Allah mudahkan dia untuk melakukan amal baik berikutnya. Nah itu istiqomah ya. Jadi bukan sebaliknya
udah susah mengerjakan amal baik, ya apalagi boro-boro amal baik yang lain. Ya, jadi indikatornya paling gampang, ya. Jadi orang yang istiqomah adalah orang yang dia dimudahkan oleh Allah setelah selesai mengerjakan satu amalan yang baik, Allah mudahkan untuk mengerjakan amalan baik yang lain. Nah, tanyalah pada diri kita sendiri, saya termasuk nggak ya kira-kira? Ya, termasuk nggak kita nih? Ya, yang kita takutkan kalau Ramadannya semangat luar biasa, masuk Syawal sholat berjamaahnya lewat semua. Masuk Syawal ada sholat jamaah, ada sholat yang kelewat yang nggak dikerjain. Ya, ini yang kita takut. Kan kecenderungannya begitu. Ya, yang piknik rame-rame kemana? Ke Ancol, mana Taman Mini. Sholat 5 waktunya lewat. Ya, sholat 5 waktunya tidak dikerjakan. Nih, berarti itu udah indikator, warning, hati-hati. Ya, baru hari pertama saja setelah Ramadan lewat, kita sudah drop. Ya, ibarat orang sakit gula, drop, lemes dia. Nah, sakit. Ya kan? Bisa kolaps nanti. Nah, ini yang kita takut. Ya. Dicabut nyawa kita ketika kita sedang futur. Futur itu ya lemah iman. Ya. Sholat jamaah enggak semangat, baca Quran enggak semangat. Ya, sedekah enggak semangat. Ya, silaturahim enggak semangat. Bawaannya apa? Bawaannya mau jadi generasi rebahan aja dah. Ya, udah silaturahim pakai video call, pakai Zoom aja udah boleh, udah selesai. Nah, ini kan gitu. Ya, akhirnya gampangin. Ya. Nah, gampangin. Gampang ya itu tadi mencari pembenaran. Oh, lagi Covid kayak gini. Wah, akhirnya apa? Silaturahim malas. Sholat ke masjidnya malas. Itu ada tuh masjid di mana di Bulak Kapal tuh. Ada jemaahnya yang Maret tahun lalu sampai Maret bulan kemarin tuh itu nggak masjid, takut. Bayangkan setahun nggak berani ke masjid, ya kan? Tapi anehnya kondangan berani, kondangan, makan-makan di restoran, ke mall, ya kan? Pengurus yang lain nih ngelihat, ya kalau pagi bersemangat di atas sepedanya, saya mau kemana? Oh, goes biasa, goes jalan. Dia sholat 5 waktunya ke masjid, setahun nggak nongol-nongol. Nah, ini bahaya. Ya. Di Covid dijadikan alasan. Padahal mau dia tidak ada orang mati di masjid karena Covid kan? Ya, ada datanya, faktanya. Yang ada banyak orang mati Covid di rumah sakit. Ya, di rumah juga datanya nggak jelas kalau orang mati gara-gara Covid mati di rumah, nggak ada. Yang banyak itu orang mati Covid di rumah sakit. Jangan-jangan di Covid kan masalahnya. Ya, jadi bukan karena Covidnya, karena di Covid kan. Ya. Karena satu nyawa itu satu pasien 100 juta. Ya, buat rumah sakit. Itu masalah. Ya, sampai-sampai Pak Muldoko KSP kan ngomong, dibisniskan oleh rumah sakit. Ya. Itu kepala staf kepresidenan yang bicara, ya. Bahwa ada indikasi begitu. Nah, ini ya, jadi apa ya? Justru kita umat Islam akhirnya semakin paranoid, ya, semakin takut. Ada kasus India takut, kasus virus baru takut. Ya, padahal logikanya orang mudik, orang piknik, orang di mall virusnya sama. Orang di masjid, apalagi masjid prokesnya udah terjamin, wudu, ya kan? Dengan wudu saja udah luar biasa, hand sanitizer, jaga jarak. Masa lebih takut ke masjid daripada ke mall, gitu? Ya. Di KRL, coba lihat KRL, kursi di sebelahnya kosong, tapi orang yang gelantungan itu nempel sama yang duduk. Ya kan, logikanya di mana coba? Ya, yang gelantungan nempel, tapi itu kursi anehnya di antara yang duduk itu kosong karena ada silang, nggak boleh duduk situ. Di mana logikanya? Ya, itu termasuk tadi logika orang mudik dengan orang piknik. Emangnya virus bisa bedain? Ya, kalau piknik nggak dicolek, kalau mudik dicolek kan gitu, nggak juga. Ya, jadi memang inilah ya realitas. Kasihan kita umat Islam selalu apa ya, jadikan objek, ya.
giliran potensi umat Islam, dana segala macam diambil, tapi ketika umat Islam kuat, ya bersatu, berkumpul, silaturahim kokoh, inilah yang mau dilemahkan. Ya, ini yang mau dilemahkan. Baik, ya jadi istiqomah, ya definisinya di situ sudah saya sampaikan. Ya, kemudian bagaimana caranya kita ya bisa istiqomah, ya memang harus ada dorongan dari diri kita sendiri, ya. Di samping tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya supaya kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang istiqomah, ya. Baik, nah di sini apa yang harus kita jaga, ya? Jadi amalan pasca Ramadan, ya. Yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu, ya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Nah ini jangan sampai di Ramadan, luar biasa kita, ya sampai rela lama-lama di masjid, ya selama tarawih, terus sholat tarawihnya juga panjang, ya. Kemudian apalagi tadarus di masjid. Nah jangan sampai semangat ini setelah Ramadan hilang. Ya, kun rabbani wala takun Ramadan. Tetaplah kamu menjadi hamba Allah, bukan hambanya Ramadan. Ya, jadi kalau orang hanya rajin di bulan Ramadan saja, ya dia hambanya Ramadan. Ya. Salatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya hanya rajin di bulan Ramadan. Ya, maka dia ya hambanya atau budaknya Ramadan, kasarnya seperti itu. Kemudian jangan lupa kesempatan kita untuk saum sunnah. Ya, ada bulan Syawal itu ada 6 hari. Ya, 6 hari puasa Syawal. Kalau kita puasa tuh 30 ditambah 6. Jadi berapa tuh? 30. Ya, 360. Itu matematikanya Allah begitu. Ya. 30 bulan Ramadan kita puasa ditambah puasa Syawal sama dengan kita puasa sepanjang tahun. Iya. Bukan puasa 36 hari, puasanya berapa? Sepanjang tahun. Ya, padahal puasanya hanya 36 hari. Itu kalkulasi matematika kita beda dengan matematika Allah. Ya. Tuh, masa kita melewatkan. Kalaupun misalnya 6 hari bulan Syawal, alhamdulillah bisa tambah lagi apa? Senin Kamis. Ya. Tambah lagi apa? Ayyamul bid. Ya, terutama yang anak-anak nih, yang latihan puasa Ayyamul bid, ya, atau puasa Senin Kamis. Itu akan membantu daya ingat, kecerdasan otak. Ya. Mau lebih sanggup lagi yang lebih berat, puasa Nabi Daud. Kalau mau selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, hari puasa, besok enggak. Nah, itu juga berat, ya. Tapi bagi orang yang ingin istiqomah, dia akan melakukan. Ya, Syawalnya nggak lewat, Senin Kamisnya diusahain, puasa-puasa sunnah yang lain seperti Asyura, Yaumul Arafah, dia usahakan, dia kerjakan. Sayang kalau dia lewatkan. Tuh, orang yang istiqomah pasti ada tekad, ya, tekad yang kuat yang mendorong dia untuk melakukan satu amal yang baik. Nah, puasa, ya. Jadi tetap puasa, ya puasa sunat terutama, ya. Kemudian apa? Jaga sholat malam. Kalau Ramadan kita mungkin 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, ya. Syukur setelah Ramadan kita masih tetap bisa 8 rakaat ditambah 3. Ya. 8 rakaat ditambah 3. Ya. Rasa-rasanya saya ngebayangin kalau yang 23 nggak mungkin. Ya. Setelah Ramadan qiyamul lail ini jadi 23 lagi karena saya berat. Ya. Udah nggak mungkin itu, ya. Tapi kalau 8 ditambah 3 ini masih memungkinkan. Ya. Kalaupun berat 4 dah. Ya. Kalaupun 4 masih berat, 2 dah minimal. Ya. Kalaupun 2 masih berat, Rasulullah masih kasih fasilitas lain. Apa itu? Orang yang malam dia terjaga, kemudian dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah, faghfirli. Allah sudah ampuni itu walaupun dia enggak sholat qiyamul lail.
Tuh, padahal cuma terjaga baca itu doang. Ya karena memang berat, qiyamul lail itu berat. Ya. Tapi masih ada celah, masih ada peluang-peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Peluang-peluang kita dapat pahala ketika kita terjaga. Nah, tapi sayangnya apa? Banyak orang terjaga di malam hari, tapi nggak dapat pahala. Justru nambah dosa, ya kan? Gaple, judi, ngobrol ngalor ngidul di pos nggak jelas. Ya, lebih ironis kalau mereka mabuk lagi, ya Allah. Ya. Itu melek tengah malam, melek akhir malam, tapi meleknya bukan untuk ibadah. Meleknya untuk maksiat. Nah, ini jangan sampai terjadi sama kita, ya. Loh, yang paling enteng tadi itu apa? Kalaupun kita terjaga, berat mengerjakan sholat qiyamul lail, minimal itu tadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca istighfar, kemudian kita tutup dengan faghfirli, ya Allah ampuni saya. Ya. Tuh tengah malam, akhir malam. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa qiyamul lail. Nah ini berat nih, perkara berat sekali lagi ya, karena memang istiqomah itu berat ya. Jadi nggak ada istiqomah itu enteng. Ya. Menjaga sholat malam, ya, menjaga tilawatil Quran. Nah kalau Ramadan kita ditarget, ya. Bahkan Imam Syafi'i itu satu kali Ramadan beliau 60 kali khatam, masya Allah. Itu berarti satu hari 2 kali khatam, siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Gimana dengan kita? Buru-buru 60 kali, 1 kali khatam aja berat. Nah, ini kan masalah juga. Ya. Nah, 1 kali khatam saja berat. Nah, makanya ya lagi-lagi orang Sunda bilang Allahumma paksakeun gitu. Ya memang harus dipaksa. Beramal soleh itu harus dipaksa. Orang mau qiyamul lail harus dipaksa, orang bangun malam itu harus dipaksa. Kita harus paksa diri kita. Jadi jangan kita perturutkan, masih ngantuk, capek. Ya kita perturutkan, ya iya bablas. Ya. Tapi kalau harus dipaksa, ya segera bangun kamar mandi, ya mandi fajar atau kita wudu. Nah itu cara-cara kita supaya apa? Melawan hawa nafsu yang bawaannya apa maunya santai, melawan upaya-upaya setan untuk menggagalkan kita ibadah kepada Allah. Ya, paksa memang, ya. Itu tilawatil Qur'annya, ya. Baca Qur'annya di rumah ataupun ketika kita di masjid, ya. Setelah sholat 5 waktu. Kemudian apa? Tetap menyantuni fakir miskin. Ya. Jadi bukan hanya di Ramadan kita sedekah, ya. Bukan hanya di Ramadan kita menyantuni yatim duafa. Ya, setelah Ramadan pun ya tetap kita diperintahkan ya, karena ciri orang yang beriman bertakwa itu adalah ya mereka-mereka ya alladzina yunfikuna fi syarra'i wa dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya lulus puasanya ya, tapi orang yang bertakwa itu yang dia mampu bersedekah ketika lapang, ketika sempit ya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya. Ya, supaya apa? Jangan jadi pribadi yang pemarah, pendendam, ya. Kemudian apa? Mudah memaafkan kesalahan orang. Yang lebih hebatnya lagi, dia belum minta maaf udah kita maafin. Ya, jarang orang begini. Ya, orang yang bersalah belum minta maaf kita sudah maafkan, ya, Masya Allah. Tapi bukan berarti tidak ada figur-figur seperti itu. Ya, plong hatinya daripada jadi beban, ya dendam, sakit hati sama orang, atau begitu sudah, ya lepas beban-beban pikiran, ya tuh, maafkan. Nah, itu lebih baik. Ya. Baik, apalagi ya setelah santunia yatim, ya fakir miskin. Nah itu tadi kita lebur, kita punya dosa. Lebaran, lebar, ya asal katanya kan lebar ya. Lebar, lebur, labur, apa lagi tuh? Asal katanya tuh, ya kaitannya ya. Lebar, lebur, ya, labur, apa lagi? Libur, libur. Ya,
Jadi lebar, kata katanya kan lebar. Artinya kita membuka hati kita nih, jembar, lebar. Ya, kita buka hati kita dengan lapang. Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi iri dengki, nggak ada lagi sakit hati, ya. Sama-sama saling ikhlas. Nol. Ya. Tuh. Dilebur dosa-dosanya. Ya. Dilebur. Jadi jangan sampai itu dosa masih gumpal. Jangan sampai itu dosa masih sebongkah. Ya. Jadi dosa ini harus kita lebur. Ya, di mana kita caranya melebur? Dengan istighfar, bersihkan hati, bersihkan pikiran, ya, tazkiyatun nafs. Tuh. Kemudian labur, apa tuh labur? Kalau bahasa Jawa artinya labur apa, Pak? Adik? Labur. Ah, masa? Iya, labur. Labur apa? Bukan labur itu Labur mata itu kan. Iya. Labur itu bukan menyemai, menebar. Ah, beda. Tabur. Oh, tabur, bukan labur. Ya. Intinya dia bisa bermakna positif lah, ya, lebar, labur, kemudian lebur, ya. Tuh, jadi bisa bermakna positif sebetulnya. Ya itulah kaitannya dengan lebaran. Ya, betul-betul kita punya hati plong, ya. Kita bersihkan kita punya penyakit-penyakit hati. Nah, idealnya begitu, ya. Jadi banyak amal-amal yang kita bisa lakukan lah, ya, terkait dengan apa namanya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Ya, di situ misalnya banyak berdoa, ya, minta tolong kepada Allah, Pak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa istiqomah supaya kita nggak pelin-pelan, nggak pelintat-pelintut, ya. Tuh. Termasuk juga Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu juga doa supaya kita istiqomah, ya. Atau dengan bahasa Indonesia kita dah doa, silakan, ya. Intinya selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar menjadi hamba yang istiqomah. Ya, itu tadi Ali Imran ayat 8, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu sumbernya dari Ali Imran ayat 8. Kemudian banyak hadiri dalam majelis ilmu. Semangat majelisnya, semangat belajarnya, ya pasca Ramadan juga tetap semangat, ya. Jadi jangan di Ramadan semangat kuliah duha, kajian itikaf, kultum zuhur, pengantar buka puasa, pasca Ramadan malas hadiri majelis taklim. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi apa namanya, banyak hadiri majelis, ya, termasuk orang yang apa namanya, istiqomah, majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kemudian yang ketiga apa? Banyak kita belajar sirah nabawiyah, sejarah Rasul dan sahabat. Al-Quran itu isinya lebih dari 20% adalah sirah. Dan salah satu tujuan Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu itu untuk meneguhkan pendirian Rasulullah, ya. Untuk memotivasi Rasulullah agar jangan sampai beliau patah arang dalam berdakwah. Itu tujuan daripada Allah kisahkan, ya, kisah mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ya, itu ada tujuan untuk meneguhkan, ya, dakwah atau perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat apa? Saling mendengarkan nasihat, tausiah, ya. Tuh, terutama dari orang tua yang masih punya orang tua, ya. Orang tua itu kalau ngomong, kalau cerita, kita jadi pendengar yang baik, itu mereka senang, ya, senang sekali. Kita ngedengerin aja mereka udah senang, ya. Kalau orang tua sifatnya begitu. Ya, dia cerita masa lalunya, anggap saja itu kita sedang belajar pengalaman dari orang yang sudah punya pengalaman, ya. Tuh, ya, nasihat. Yang keempat, ya, tausiah orang tua, guru, ya, yang mengingatkan atau mengajak kita kepada kebaikan. Nah, berikutnya apa? Menjaga amal-amal atau ibadah yang fardu. Nah, yang wajib nih, sholat 5 waktu, ya, itu fardu yang wajib. Terus apa lagi?
walidain itu wajib, ya. Berbakti kepada orang tua itu wajib, ya. Kemudian apa lagi yang wajib nih? Yang fardu. Ya, termasuk bayar hutang puasa. Nah, yang perempuan nih, ya. Jadi jangan nanti bayar hutangnya kalau sudah sepekan menjelang Ramadan. Ya. Karena apa? Terbawa santai. Masih panjang. Nanti juga ya bisa kita ganti. Akhirnya apa? Nggak taunya, pekan besok udah Ramadan baru ngeh. Tuh, banyak kan begitu. Ya, itu amalan fardu. Bayar hutang itu termasuk amal fardu. Ya, hutang puasa maupun hutang uang kepada orang lain. Ya. Kemudian apa? Ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Tadi yang fardunya sudah, ya. Sekarang amalan sunnahnya, sholat rawatibnya, ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang bisa menjaga 12 rakaat, ya, 12 rakaat setiap harinya, Allah akan bangunkan rumah di surga. Apa maksud 12 rakaat ini? Yaitu sholat rawatib. Sebelum dan sesudah zuhur 2 rakaat, 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Ya. Udah berapa tuh? Udah 8. Ya. Qabliyah subuhnya 2 rakaat. 10. Di mana duanya? Duanya itu dianjurkan di zuhur sebetulnya. Ya, zuhur itu qabliyah ba'diyah bisa 4 rakaat. Nah, cara nutupinnya begitu. Ya. Kalau qabliyah maghrib, qabliyah isya itu ghairu muakkad, ya. Tapi kita yakin kalau itu kita kerjakan, insya Allah itu jadi penggenap atas yang 12 rakaat tadi. Sehingga pantas kalau kita dibangunkan rumah di surga. Itu hadisnya sahih. Ya. Rawatibnya, sholat nafilnya gimana? Wudu, sholat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, ya, sholat sunat mutlak, ya, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat tasbih. Banyak sekali, banyak sekali yang bisa kita kerjakan untuk nambal kekurangan sholat fardu kita tadi, ya. Yang sunat. Kemudian apa lagi? Ya, setelah amalan-amalan sunnah kita perhatikan, kita jaga, ya. Amalan-amalan sunnah ini kita jaga betul dalam tadi sholat, ya, sholat rawatib. Nah, kemudian apa? Sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan kita ada target. Pasca Ramadan juga nggak boleh kendor. Ya, interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Syukur-syukur kalau secara khusus kita sediakan waktu kita. Ya, ketika kita baca Quran, sambil kita baca terjemahannya, sambil kita resapi. Tadabbur, apa nih maksudnya nih, ya. Nah, seperti itu tadi surat Al-Qadar, ya, kita sering dengar, kita baca, tapi sudahkah kita amalkan? Ternyata belum. Ya, kenapa? Kita nggak mau itikaf. Ya, kita tidak mau jaga malam 1000 bulan. Baik. Kemudian menjauhi segala sarana atau wasilah yang bisa merusak hati. Nah, ini banyak nih, ya. Lingkungan yang jelek, pergaulan yang jelek, yang buruk, ya. Nah, itu termasuk yang bisa potensi untuk merusak hati, ya. Termasuk ya kita batasi penggunaan gadget misalnya, ya, nonton televisi kita kurangin, ya. Sebab itu termasuk yang akan mencuri amal-amal soleh kita. Ya, kita jadi sibuk main HP, kita sibuk nonton TV, entertain, ya. Sementara ada hal-hal yang lebih urgent, ada hal-hal yang lebih prioritas, ya. Nomor 9. Yang ke-10, banyak bertaubat. Ya. Allah sudah suruh kita bertaubat dan Allah tetap perintahkan kita tetap bertaubat. Itu ada di dalam surat Rum, ya. Ayatnya kalau nggak salah ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati 'alannas 'alaiha, ya. Itu diantaranya, ya. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk tetap menghadapkan wajah kita nih, ya. Itu bahasa kias, ya.
menghadapkan wajah kita kepada fitrah, artinya menjaga fitrah yang sudah Allah berikan. Ya. Dengan apa? Di ayat 31-nya dijelaskan, wattaqu, dengan sholat. Dengan bertakwa. Kemudian dengan sholat. Takwa, sholat, ya. Kemudian jaga jangan sampai kita berbuat syirik. Tuh, cara kita supaya kita bisa istiqomah itu teknisnya itu di Ar-Rum ayat 31. Ya. Jadi amalannya nggak banyak tapi berat, ya. Ramadan kita udah raih takwa, jangan merasa diri kita paling bertakwa, nggak boleh. Itu An-Najm ayat 32 larangannya, ya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa diri kamu suci. Kenapa? Allah lah yang paling tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Bertakwa memang target kita, tujuan kita, tapi merasa paling bertakwa nggak boleh. Ya. Merasa paling soleh sendiri, kalau merasa kita bulan Ramadan udah jor-joran beramal, nggak boleh, merusak amal kita. Ya. Baik, nah itulah 10 poin ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya, hal-hal tadi ya, mulai dari bahasan tentang itikaf, tentang sedekah ya, kemudian bagaimana kita tetap istiqomah pasca Ramadan. Kita masih punya waktu kurang lebih berapa nih, 20 menit ya, menjelang buka puasa. Kalau ada yang mau bertanya, mau dialog silakan ya. Kalau tidak ada nanti akan ada lagi tambahan lah. Silakan, mas-masnya kalau ada yang mau nanya boleh. Ustaz, nanya dong. Oh, Ibu, ya boleh, mangga silakan.